Halo, saya Irninta. Senang sekali hari ini ditemani oleh salah satu penari dan juga koreografer ternama di Indonesia yang akan berkolaborasi dengan Namarina Youth Dance atau NYD di pertunjukan NYD Season Performance 2023 berjudul Trupapura yang kali ini tema besarnya adalah topeng. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Hartati. Kita biasa panggil Uni Tati ya, Un. Halo Un, apa kabar? Baik, apa kabar Mita? Baik juga, terima kasih ya Un sudah bersedia datang kali ini. Aku tanya-tanya. Oh iya, terima kasih juga. Oke Un, mungkin awalnya aku pengen tahu dulu sih gimana sih Uni Tati akhirnya bisa masuk ke dunia tari itu awalnya seperti apa sampai bisa sekarang jadi penari dan koreografer juga. Aku ralat sedikit kalau sekarang udah nggak jadi penari. Udah nggak jadi penari. Nah, perjalanan panjang gitu ya. Aku mulai dari lahir tuh di Jakarta sebetulnya. Tapi kemudian aku ikut nenek sama kakek ke Sumatera Barat, desa kecil. Kalau dulu dia cuman kecamatan, namanya Muara Lagu. Tapi sekarang udah jadi kabupaten, namanya Kabupaten Solok Selatan. Nah, besar di sana sampai SMP, kemudian SMA saya ke SMKI. SMKI itu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, ada jurusan tari di situ. Itu di sana juga? Iya, di Sumatera Barat di Kota Padang. Nah, itu sama kayak SMK sekarang lah. Tapi dulu SMK rata-rata 4 tahun. Jadi itu udah kayak 4 tahun menari gitu kan, dengan pengetahuannya, tapi khusus Minang. Nah setelah itu walaupun sebetulnya nenek, orang tua meragukan ini pilihannya apa sih ini gitu ya, tapi mereka juga membiarkan. 4 tahun di sana karena punya beberapa pengalaman yang membuat tertarik untuk ke IKJ, ke Institut Kesenian Jakarta. Ada guru yang koreografer juga dulu, dari situ ikut program-program ke Jakarta, ke Taman Ismail Marzuki, bikin karya. Guru saya juga koreografer itu, Pekan Penata Tari Muda, ya kayak gitu-gitulah. Ada beberapa kali event yang ketemu seniman-seniman, ketemu melihat Taman Ismail Marzuki, melihat tim, kayaknya niat nih harus dilanjutkan gitu ya. Walaupun waktu itu dapat PMDK dari ISI Jogja. PMDK adalah? PMDK tuh kayak, kalau sekarang tuh kayak mahasiswa undangan gitu. Apa sih namanya istilahnya sekarang, singkatannya banyak banget. Iya ada. Nah, memilihnya justru ke swasta, ke IKJ. Di IKJ belum ada S1, yang ada tuh D1, D2, D3, pilihnya D3. Jurusannya waktu itu koreografi gitu, dan kepenarian kalau nggak salah tuh kayak gitu. Jadi terus di IKJ tentu saja banyak hal, belajarnya juga banyak. Materinya itu tidak hanya tari-tari daerah, tapi juga ada belajar olah tubuh atau teknik-teknik barat, seperti modern dance, jazz, kayak gitu-gitu dulu juga ada. Kemudian di semester lanjut 6 itu kita belajar basic balet gitu, sikap-sikapnya ada sikap-sikap, basic langkah kaki gitu ya. Ini posisi 1, 2, 3, sampai 6 gitu kan. Nah kayak gitu, pokoknya banyak lah. Dan pada saat itu keberuntungan banget di Jakarta itu kan sangat multicultural gitu ya. Multicultural, nggak cuma soal tradisi, tapi juga ada sekolah-sekolah balet yang Namarina termasuk waktu itu yang sekolah unggulan, di samping ada Sumber Cipta gitu di Jakarta. Itu wah itu lagi semangat.
Kemudian juga dosen-dosen semua berkarya. Ada Sardono yang tradisi ada di Lutan, Retno Maruti, Tom Ibnur, Yuki Sipala, banyak itu. Sedang kayak di zaman saya tuh di tahun 86 itu kayak betul-betul membuat kita waktu itu jadi mahasiswa punya impian yang besar sekali untuk bisa menjadi mereka atau bisa seperti mereka gitu. Tetap berkarir di jalur kesenian sampai seterusnya. Jadi tamat IKJ itu D3, D4, S1 sampai S2 tuh di IKJ semua. Kira-kira. Dan ada satu lagi di luar IKJ, selain dari ikut koreografer yang lain, saya juga intens di Gumarang Sakti. Oh, itu berbarengan dengan kuliah. Gumarang Sakti pindah ke Jakarta tuh tahun 87. Saya masuk ke IKJ 86. Jadi dari awal itu salah satu angkatan pertama di Gumarang Sakti ya? Iya, yang di Jakarta. Yang di Jakarta, betul. Betul. Nah itu, jadi antara belajar mendalami Minangnya sama belajar berbagai culture-nya itu kayak paralel gitu. Iya. Soalnya Gumarang Sakti kan basicnya Minang ya. Minang banget, iya. Keren banget. Wah, perjalanannya panjang juga ya, Un ya. Iya, gitu. Iya. Oke, makasih banyak ya udah bersedia berkolaborasi sama NYD dan kali ini bikin karya judulnya Nama Untuk Jiwa ya. Nah, boleh diceritain nggak konsepnya dan apa sih yang mau disampaikan ke penonton melalui karya ini? Ini terima kasih juga untuk Namarina, khususnya NYD. Ini dikasih kesempatan ini tuh bagi saya juga penting. Jadi tidak hanya karena mau bikin karya dengan NYD, tapi saya juga sebetulnya ini adalah bagian dari riset saya secara tidak langsung untuk melihat tentang komunitas, tentang kemudian murid-murid dalam komunitas. Karena saya punya yayasan namanya Seni Tari Indonesia. Kita bikin program banyak banget soal persoalan ekosistem tari, karya dan segala macam. Nah itu sangat menguntungkan gitu. Saya ada kesempatan di sini. Ada tema besarnya topeng. Lalu saya berpikir kalau misalnya kita bicara tentang topeng secara harfiah, itu adalah sesuatu, kalau kita bisa bilang sesuatu yang kita sembunyikan. Ada sesuatu yang di dalam yang kita sembunyikan, atau sesuatu wajah yang berbeda dari kita sesungguhnya. Lebih ini lagi tuh kebohongan, kemunafikan, segala macam. Nah, itu semua kan sebetulnya adalah antara jiwa kita dengan tubuh kita, jiwa, iya kan? Jiwa kita mau bilang apa, karena kita harus berbohong dengan alasan sesuatu yang baik atau buruk, maka tubuh kita lalu menyampaikannya berbeda gitu. Jadi tubuhnya yang menjadi topeng. Iya kan? Iya betul. Jiwa itu, jiwa kita di dalam itu ketika kita dari dalam kandungan sudah diberikan jiwa, dimasukkan roh itu, ya kan? Betul. Itu kan bukan yang buruk sejak awalnya. Itu kan diberikan sesuatu yang baik ke dalam tubuh kita. Tapi kan kita manusia itu dengan lingkungan, dengan segala kompleksitas kondisi yang ada, yang kita pelajari, yang kita jalani kehidupan ini, kadang-kadang membuat kita tidak bisa selalu mengikuti
berharmoni semua ya, gitu. ya. Walaupun seharusnya begitu gitu. Tapi kan nggak ada orang di dunia ini gitu yang bisa selalu rapih dalam hidup. Gak ada yang sempurna ya. Iya, karena yang di atas juga selalu memberi ujian. Nah, ketika kita menghadapi ujian itu kan lalu muncul topeng-topeng itu kadang-kadang. Wow, menarik sekali. Iya, tapi tidak terlalu eksplisit kita ngomong sebuah tentang ketidakjujuran, kemunafikan, penipuan, kebohongan, kepuraan, bukan itu gitu. Tidak secara nggak langsung ya. Oke. Nah, Uni kan baru pertama kali nih kerja sama para penari. Sebelumnya belum pernah tahu atau udah pernah lihat di NYD. Udah pernah lihat, tapi belum pernah bekerja sama. Nah, gimana tuh pengalamannya? Apakah ada tantangan tersendiri atau gimana adaptasinya sama para penari? Saya sih senang ya bisa bekerja dengan penari-penari yang punya basic berbeda. Karena dari dulu tuh misalnya ada kebiasaan juga dari mahasiswa berhadapan dengan teman-teman yang culture-nya beda-beda atau basic tarinya beda-beda. Kemudian ketika kita yang menjadi koreografernya menggabungkan mereka menjadi satu, lalu kita kan punya keinginan untuk bagaimana bisa ditafsirkan dengan baik gitu ya. Itu yang kesempatan yang sebetulnya yang sangat penting gitu ya. Sampaikan sejauh mana sih tantangan, kesempatan itu. Semoga lancar ya Ya semoga lancar. Tapi NYT inilah kalau saya melihat sepanjang ini gak terlalu sulit lah. Amin. Yang sulit itu barangkali memahami saya gitu, keinginan saya itu yang kita butuh waktu. Ini sebenarnya Uni mau apa sih gitu, mau apa bentuk proses ya. Nah, iya. Oke. Terakhir kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat penonton supaya nonton pertunjukan NYD karyanya Uni Tati nanti? Oh iya. Oke. Ini spesial bagi saya, tentunya masyarakat atau teman-teman tari ingin melihat apa yang kami lakukan bersama-sama antara saya dan penari-penari NYD. Nah ini bisa disaksikan nanti pertunjukan ini pastinya akan berbeda karena latar belakang saya dengan mereka berbeda. Semoga hasilnya juga akan menarik gitu. Silakan datang di pertunjukan NYD. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Terima kasih. Mari kita latihan sekarang. Habis ini kita mau latihan lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.